إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Al-Arba'un Al-Qalbiyah karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu ta'ala wa afahu. Kita masuk pada hadis yang ke-24 dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani adama kullaha," sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara dua jari Allah Ar-Rahman, seluruhnya kaqalbi wahidin atau kaqalbin wahidin, seperti satu hati, yusarifuhu haitsu yasha'u, Allah bolak-balikkan di mana Allah kehendaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma musarrifal qulubi, Allahumma ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sarif qulubana ala ta'atika, arahkanlah hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Maknanya hati hamba, demikian juga ubun-ubun manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun hati kecuali di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Jika Allah berkehendak, Allah jadikan hati itu lurus, maka luruslah Allah jadikan hati itu lurus. Dan jika Allah berkehendak untuk membelokkan dan menyesatkannya, maka Allah belokkan dan Allah sesatkan. Maka di sekian kutipan dari Majmu' Fatawa. Maka isi hadis ini menetapkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memiliki jari. Maka memiliki jari adalah sifatun, itu tertulis sifatun fi'liyatun, insya Allah keliru itu. Harusnya sifatun dzatiyatun, adalah sifat zat, sesuatu yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala dulu tanpa awal. Khobariyatun, sifat khobariyah, yaitu sifat yang hanya bisa kita ketahui berdasarkan informasi. Artinya akal tidak mungkin menetapkannya, karena ada sejumlah sifat Allah yang mungkin ditetapkan dan diketahui oleh akal, semisal Allah itu hidup, Allah itu melihat, dan seterusnya. Thabitatun, yang valid bagi Allah Azza wa Jalla berdasarkan dalil hadis yang sahih. Tidak ada kalau berdasarkan hal ini, kalimat ini, berarti tidak ada di ayat Al-Quran. Ibnu Uzaimah rahimahullah ta'ala mengatakan bab penetapan bahwasanya Allah memiliki jari. Al-Ajuri rahimahullah ta'ala mengatakan bab mengimani bahasanya hati makhluk di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla bila kaifin, tanpa membahas bagaimananya. Al-Barawi mengatakan jari yang disebutkan dalam hadis adalah salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga semua yang terdapat dalam Alkitab, Al-Quran dan hadis min hadzal qabil, dari jenis ini, berisi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, semacam nafas, diri, dan yang dimaksud dengan diri Allah, ta'lamu ma fi nafsi, kata Nabi Isa kepada Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik,
Yang dimaksud diri itu adalah zat itu sendiri. Wal wajh memiliki wajah, yang memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki, datang baik dengan kosakata ityan ataupun maji, turun ke langit dunia, berada di atas ars, ad-dahik. Dahik itu dalam bahasa Arab itu bisa artinya tertawa, bisa artinya tersenyum. Wal farah, gembira. Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala menyampaikan dalam sesungguhnya hadis ini sahih, dan orang yang dhahabu ilaihi fi ta'wilil usbu', orang yang berpendapat untuk menafsirkan jari dalam hadis ini dengan ni'am, dengan nikmat, la yushbihul haditha, pendapatnya tidaklah serupa dengan atau tidaklah sama dengan isi hadis. Karena Nabi SAW mengatakan dalam doanya, waidat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Mendengar doa Nabi ini, salah satu istri Nabi mengatakan, "Oh takhafu ya Rasulullah ala nafsika." Apakah engkau mengkhawatirkan dirimu, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengomentari dengan mengatakan, innal qalbal mu'min, sesungguhnya hati orang yang beriman di antara dua jemari Allah Azza wa Jalla. Maka istri Nabi menilai bahasanya Nabi ketika berdoa dengan kalimat ini, Nabi demikian sungguh-sungguh, demikian serius, sehingga terlihat beliau adalah orang yang mengkhawatirkan dirinya sesat, mengkhawatirkan dirinya menyimpang, mengkhawatirkan dirinya berubah ke arah yang jelek. Jika demikian Nabi SAW, maka bagaimanakah dengan kita? Nah, maka terlihat bahwasanya ya tidak tepat kalau jari diartikan nikmat. Karena Nabi katakan hati mukmin di antara usbu'ain. Nanti kalau ditakwil dengan nikmat, berarti hati mukmin di antara dua nikmat. Sehingga nanti kontras dengan perkataan istri Nabi. Fa in kana qalbu, jika hati indahu menurut mereka yang melakukan takwil tadi, baina usbu'aini, artinya di antara dua nikmat Allah. Berarti hati itu dijaga, dikepung, terjaga, dikepung oleh dua nikmat Allah. Fali aisya'in, maka karena faktor apakah Nabi berdoa agar diberi keteguhan. Walima ihtajja ala al-mar'ati, dan mengapa Nabi beralasan kepada istrinya yang mengatakan kepada beliau, apakah engkau mengkhawatirkan dirimu? Bima, dengan kata-kata yang Nabi maksudkan itu untuk menegaskan benarnya perkataan istrinya. Padahal kalau itu dimaknai dengan nikmat, karena yang bari Allah ya khawfa, maka sepatutnya Nabi tidak khawatir karena hati sudah terjaga dengan dua nikmat Allah. Maka jika dia berkata kepada kita, lantas jari itu menurut Anda di hadis ini apa maknanya? Kami jawab, dia adalah semisal sabda Nabi di hadis yang lain, Allah membawa bumi seluruhnya pada satu jari. Maka demikian juga dua jari. Dan tidaklah boleh jari di sini diartikan nikmat. Maka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Bumi seluruhnya genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit itu terlipat di tangan kanan Allah. Dan kita tidaklah mengatakan jari Allah seperti jari kita, sebagaimana tidaklah kita katakan tangan Allah seperti tangan kita, sebagaimana tidaklah kita katakan genggaman Allah seperti genggaman kita. Karena segala sesuatu yang itu jadi sifat Allah,
la yushbihu tidaklah mirip dengan sedikit pun minna yang ada pada kita. Sekian kutipan. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan salaf ahlu sunnah memaknai atau mengambil zahir hadis dan mengatakan Allah memiliki jari yang hakiki. Kita tetapkan, kita imani adanya jari lahu bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yalzam, dan tidaklah mesti kalau hati manusia di antara dua jemari Allah, tidaklah mesti dan berkonsekuensi bahasanya hati itu bersentuhan dengan jari. Karena di antara itu tidak mesti maknanya bersentuhan. Jogja itu antara Jakarta dan Surabaya, dan tidak dan kata-kata antara atau di antara tidak mesti memaknai, tidaklah mesti bermakna bersentuhan. Saya berdiri di antara tembok selatan dan tembok utara Masjid Al-Asri. Ini tidak harus bersentuhan. Hatta yuqal, sehingga ada yang menolak hadis dengan mengatakan hadis ini menimbulkan kesan lil hulul, Allah nempel pada makhluknya. Karena kesannya demikian sehingga wajib dibelokkan dari makna zahirnya. Maka ini satu hal yang tidak mesti demikian. Dalilnya Allah katakan di surat Al-Baqarah bahasanya mendung itu musakharun bainas sama'i wal ardh, ditundukkan dan diatur dan letaknya di antara langit dan bumi, dan mendung tidak menyentuh langit, tidak pula menyentuh bumi. Demikian juga ada kalimat Badar, lembah Badar itu di antara Mekah dan Madinah, padahal demikian jauh bainaha, antara Badar, wa bainahuma, antara Mekah dan Madinah. Maka hati manusia semuanya di antara dua jemari Allah Ar-Rahman secara hakiki, dan itu tidaklah berkonsekuensi mengharuskan bersentuhan, tidak pula nempel. Ahmad bin Nasr mengatakan, aku bertanya pada Sufyan bin Uyainah, dan aku berada di rumahnya ba'dal atamah, setelah sholat isya. Nama lain dari sholat isya adalah sholat atamah. Sholat isya itu namanya isya, atamah nama lainnya adalah sholat isya al-akhir. Maka mulailah aku mendesak beliau fil mas'alah untuk bertanya. Ngotot ingin diberi kesempatan untuk bertanya. Maka beliau sampai mengatakan, dakni atanafasu, biarkan aku bisa bernapas lega terlebih dahulu. Maka kalau dari sisi adab ini sebenarnya tidak baik. Ini dari sisi adab satu hal yang tidak terpuji. Orang ngotot minta waktu, padahal orang yang dimintai sedang sibuk, sedang banyak urusan dan sebagainya, namun ngotot pokoknya harus. Ini dari sisi adab satu hal yang tidak baik. Namun riwayat yang kita baca ini menceritakan realita, bukan memberikan pelajaran tentang adab, kecuali ini ya pelajaran jangan ditiru semacam ini. Ya, orang itu meminta orang lain, ya, kalau misalnya ingin bertanya, ya, apakah ada waktu untuk bisa bertanya? Ya, kalau orang yang mengatakan maaf saya tidak punya waktu, ya, maka ya sebaiknya, maka adabnya adalah menerima hal tersebut. Karena jika maksa, maka nanti mungkin penjelasannya tidak akan maksimal, atau kemudian tidak maksimal.
padahal perlu lebih panjang, namun karena tidak punya waktu cuma dijawab singkat yang itu tidak mencukupi. Pertanyaannya, bagaimanakah hadis Abdullah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah membawa langit pada satu jari dan bumi pada satu jari, dan hadisnya hati manusia di antara dua jemari Ar-Rahman, dan hadis Allah itu kagum, Allah itu yadhak, tertawa atau tersenyum. Allah tersenyum yaitu senang, tersenyum senang dengan orang yang mengingat Allah fil aswaq, di pasar. Karena aswaq itu, pasar itu identik dengan tempat lalai, dan di antara hal yang menyebabkan pahala itu lebih besar adalah beribadah kepada Allah di mautinul ghaflah. Di antara sebab, di antara faktor yang menyebabkan amal dan ibadah itu nilainya lebih besar, ganjarannya lebih besar adalah beribadah kepada Allah di mautinul ghaflah, di tempat kelalaian atau di waktu kelalaian. Sehingga sholat di tengah malam itu ganjarannya lebih besar karena dia mautinul ghaflah. Umumnya orang tidak ingat Allah, umumnya orang lelap dengan tidurnya. Sehingga di antara hal yang menyebabkan Allah itu yadhak, di sini disebutkan ada orang yang berzikir mengingat Allah saat di pasar. Ya, umumnya orang sibuk dengan jual belinya, sibuk ngobrolin bisnisnya. Ada orang yang sibuk beribadah kepada Allah ketika itu, maka ini satu hal yang menakjubkan. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, hiya kama ja'at. Hadis tersebut sebagaimana apa adanya, nukiru bihi, kita mengikrarkannya, wa nuhaditsu biha, kita menyampaikannya, bila kaifin, tanpa membahas bagaimanakah Allah ya'jab, bagaimanakah Allah yadhab, bagaimanakah itu di antara dua jemari Allah. Ahmad bin Dawraqi mengatakan, aku mendengar Waqi' mengatakan, kami pasrah, kami menerima hadis-hadis ini sebagaimana apa adanya, dan tidak kami katakan kaifa kada, bagaimanakah kok bisa demikian, tidak pula kami katakan lima kada, kenapa demikian. Semisal hadis Allah membawa langit pada jari atau hati manusia di antara dua jemari Ar-Rahman. Ya, terjemah yang bagus dalam bahasa Indonesia tentu hati manusia di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Itu lebih bagus daripada di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah Ar-Rahman. Itu secara bahasa Indonesia tidak bagus. Cukup di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Ya, di antara dua jemari itu artinya di situ banyak jemari, tapi di antara dua jemari. Fa subhana muqallibil qulub, maka maha suci Allah zat yang membolak-balikkan hati, yang meletakkan di hati ma yasha, apa yang Allah kehendaki berupa rahasia-rahasia gaib. Maha suci Allah zat yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Yang dimaksud dengan menghalangi seseorang dengan hatinya adalah di antara perbuatan Allah adalah membuat orang itu berubah pikiran seketika. Itu disebut dengan menghalangi seseorang dengan hatinya. Sesuatu yang sudah dirancanakan berminggu-minggu itu bisa dibatalkan beberapa saat sebelum waktunya. Itu diantara hal yang menunjukkan maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma yantawi alaihi, dan dia Allah adalah zat yang mengetahui apa yang terkandung pada hati berupa ketaatan, berupa agama. Dan dia Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati sebagaimana yang dia kehendaki dan di mana dia kehendaki. Dia memberikan ilham kepada hati para wali. Wahyu di sini maknanya ilham. An aqbili ilayya,
menghadaplah engkau wahai hati kepadaku, fabadarat, maka hati kekasih Allah itu segera menuju Allah dan berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Dan Allah itu tidak menyukai inbi'asa al-akharin, bangkit dan bergeraknya orang-orang yang lain selain kekasih Allah. Fathabbatahu, maka Allah gembosi mereka untuk tidak beramal, dan dikatakanlah uqa'udu ma'al qa'idin, duduklah kalian bersama orang yang duduk, tidak usah beramal soleh. Sekian kutipan. Maka di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ingin, tidak suka orang-orang yang Allah benci itu beramal soleh, sehingga Allah tahu, Allah gembosi mereka. Allah tidak berikan kepada mereka semangat untuk taat. Sebaliknya pada orang yang lain yang Allah cintai, Allah dorong dan Allah katakan pada hati orang tersebut untuk mendekatlah kepadaku, sehingga hati mereka para kekasih Allah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kaqal bin wahidin, Allah bolak-balikkan seperti satu hati, Allah bolak-balikkan di mana Dia kehendaki. Artinya Allah Ta'ala itu mengatur hati hamba-hambanya dan yang lainnya sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada yang yamtani'u menolak darinya syai'un sedikit pun. Maka tidaklah meleset apa yang Allah kehendaki. Fayuqallibuha, Allah balikkan hati terkadang dari dosa menuju takwa, dan terkadang waliyadzubillahi, semoga Allah lindungi kita semua, dari takwa menuju dosa. Al-Qadiyat mengatakan membalik-balikkan hati dinasabkan perbuatan, membalik-balikkan hati dinasabkan dikaitkan kepada Allah Ta'ala, isyaran untuk menunjukkan bahasanya annahu ta'ala tawalla, bahasanya Allah Ta'ala itu tawalla mengurusi dengan zatnya itu sendiri, tidak dimandatkan kepada malaikat. Allah sendiri yang ngurusi amra qulubihim, urusan hati hamba. Allah tidak serahkan masalah ini kepada satupun malaikatnya. Tidak Allah serahkan masalah hati, membolak-balik hati pada malaikatnya. Tidak sebagaimana masalah hujan, Allah serahkan kepada Mikail, atau kemudian masalah wahyu Allah serahkan kepada Jibril, peniupan roh dan sebagainya, menyabut roh, nyabut nyawa Allah serahkan pada malaikat tertentu yang Allah tugasi. Namun hal yang menarik untuk urusan bolak-baliknya hati tidak Allah serahkan pada satu pun malaikatnya. Lam yakilhu ila ahadin min malaikatihi. Tidak Allah serahkan pada satu pun malaikatnya. Itu menunjukkan pentingnya hati sampai Allah sendiri yang ngurusi. Tawalla bidzati, Allah sendiri yang ngurusi. Maka ini menunjukkan istimewanya hati. Kemudian nama Allah yang sekian banyak itu yang dipilih untuk disebutkan adalah Ar-Rahman. Usbu'ain min asabi'ir Rahman. Di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Kenapa nama Ar-Rahman? Wa khassa Ar-Rahman bidzikri. Nama Allah Ar-Rahman itu secara khusus disebutkan. Disebutkan secara khusus nama Ar-Rahman. Khassa Ar-Rahman bidzikri itu kalau saya terjemahkan dari belakang dulu. Bidzikri disebutkan, khassa kemudian balik ke depan disebutkan, khassa secara khusus Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Kenapa dari sekian banyak nama Allah yang disebutkan secara khusus di hadis ini adalah nama Allah Ar-Rahman? Idanan, untuk menunjukkan.
bi anna dzalika tawalli, bahasanya Allah ngurusi langsung hati manusia mahdu rahmatihi, semata-mata sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Itu murni menunjukkan sayangnya Allah dengan manusia. Sehingga Allah sendiri yang ngurus dan tidak menyerahkannya kepada malaikat. Apa maksudnya? Kaila yatali'a ahadun ghairuhu ala sarairihim. Supaya tidak ada satupun selain Allah yang mengetahui rahasia hati manusia. Wala yaktubu alaihim ma fi dhamairihim. Dan tidak ada yang mencatat untuk manusia apa yang di hati mereka. Domair jamak dari domir. Domir itu artinya tersembunyi. Dan hati itu disebut domir karena dia tersembunyi. Maka kalimat ini mengacu pada pendapat sebagian ulama yang mengatakan malaikat pencatat amal tidak tahu isi hati manusia. Dia tidak mencatat isi hati. Tentang apakah malaikat pencatat amal itu tahu isi hati ataukah tidak, insya Allah ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Salah satunya adalah pendapat yang kita baca, yang baru saja kita baca, kaila yatali ahadun ghairu ala sarairihi, supaya tidak ada satupun selain Allah yang tahu isi hati manusia. Oleh karena itu maka klaim dukun kalau dia bisa nebak isi hati orang itu satu hal yang tidak boleh dipercaya. Karena alimun bidzati sudur, mengetahui isi hati adalah diantara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kakol bin wahidin, seperti satu hati, bil wasfi, dengan sifat, yakni artinya sebagaimana kalian mampu untuk sesuatu yang tunggal, maka sesungguhnya Allah mampu untuk semua hal, duf'atan wahidatan, sekali saja. La yazruluhu sya'nun an sya'ni, satu urusan tidaklah menyibukkan Allah sehingga tidak bisa ngurusi yang lain. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu urusan itu tidak menyibukkan Allah sehingga tidak bisa ngurusi yang lain. Semua bisa diurusi dengan waktu yang sama. Ketika Allah kabulkan doa orang yang berdoa di waktu yang sama dan itu sekian banyak orang, maka Allah nggak akan salah. Ini doa untuk A tidak akan kemudian meleset kemudian pindah kepada B, dan yang untuk B tidak akan meleset pindah bertukar ke tempatnya A dan seterusnya. Karena la yasghulu sya'nun an sya'ni. Tidaklah satu hal itu menyibukkan Allah sehingga tidak bisa ngurusi hal yang lainnya, lain hanya dengan manusia. Kalau dia sibuk fokus dengan satu hal, tidak mungkin dia bisa ngurusi yang lainnya. Boleh jadi beberapa bisa diurusi, bisa dipikirkan, tapi semuanya tidak fokus. Ini kemudian itu semuanya ini di waktu yang bersamaan, kemudian semuanya diurusi, diatur, tapi tidak ada yang fokus. Karena Allah tidak meletakkan pada hati manusia, pada diri manusia lebih dari satu hati. Wa nadhiru, dan semisal itu adalah firman Allah Ta'ala, ma khalfakum wala ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kalian semua manusia dan bangkitnya kalian semua manusia kecuali seperti satu diri. Yusharifuhu itu pakai tasdid, artinya Allah bolak-balikkan satu hati, atau Allah bolak-balikkan hati secara jenis sebagaimana yang Dia kehendaki.
kaifa yasha, ini statusnya dalam i'rab adalah hal, ya, dengan makna hayyinan sahlan, itu remeh dan mudah bagi Allah. La yamna'u mani, tidak ada yang menghalangi Allah untuk itu. Atau kaifa yasa di sini statusnya seperti masdar, ay takliban sari'an sahlan, pembolak-balikan yang cepat dan mudah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan doa waidat yang membolak-balikkan hati, diarahkan hati kami ala ta'atika, untuk senantiasa taat kepadamu. Senantiasa taat diambil dari kata-kata ala. Sebagaimana penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, satu faedah menarik yang ini kemarin saya dapatkan dari Syekh Utsman Al-Khamis pas daurah di Batu Malang. Ya, ternyata beliau ambil dari gurunya Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang terbetik, yang segera terbetik dalam benak, seharusnya doa Nabi itu al-aula, yang lebih utama, yang lebih tepat, semestinya kalimatnya adalah Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Arahkan hati kami ila ta'atik, untuk taat kepadamu. Semestinya ila ta'atik. Akan tetapi redaksi doa dari Nabi itu bukan ila ta'atik, namun ala ta'atik. Karena ala ta'atik ini untuk menunjukkan makna senantiasa. Kalau ila ta'atik itu berarti sebelumnya belum taat, kemudian jadi taat. Hati itu sebelumnya tidak taat, kemudian berubah jadi taat. Ila ta'atik, menuju ketaatan kepadamu. Tapi kalau ala ta'atik itu senantiasa taat. Kemarin taat, kondisi hati kemarin taat, sekarang taat, dan besok taat. Ya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ala ta'atik itu ablagh. Kalau kalimat doanya itu ala ta'atik, itu lebih dahsyat. Karena maknanya qallibil qalba, mungkin demikian, yakni qallibil qalba ala ta'ah, balikkanlah hati pada ketaatan, sehingga fala yataqallabu ala ma'siyatillah, tidak pernah berbalik bermaksiat kepada Allah. Karena li'anal qalba, karena hati jika taqallaba ala ta'ah, kalau taqallaba pakai kata-kata ala, berubah-ubah ala ta'ah, itu artinya berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Ala ta'ah itu ya, berubah-ubah, namun dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Misalnya tadi pingin sholat, setelah itu hatinya condong, saya zikir. Habis itu condong, saya baca Quran. Setelah itu baca Qurannya, moodnya hilang. Kemudian ganti mood, baca buku yang manfaat. Habis itu mood baca bukunya hilang. Kemudian ganti, saya dengar rekaman kajian. Habis itu moodnya hilang. Saya nemani anak main. Habis itu namanya yataqallabu ala ta'atik. Dari sholat, kemudian mood untuk sholat itu tiba-tiba hilang, namun moodnya pinginnya dzikir. Kemudian pindah sedekah, kemudian pindah puasa, kemudian pindah ilmu. Ila ghair dzalika min taatillah, dan ketaatan kepada Allah yang lain. Sedangkan kalau ila taatik itu artinya sebelumnya tidak taat menjadi taat. Maka lebih dahsyat kalau mintanya itu adalah ala ta'atik, tidak minta ila ta'atik, namun ala ta'atik, untuk senantiasa taat kepadamu. Sehingga tadi saya sampaikan, senantiasa taat itu diambil dari kata-kata ala.
Karena ala ta'atik itu artinya berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Kemudian fil hadis, isi hadis ini adalah mengajari umat untuk merasa membutuhkan Allah, merasa membutuhkan petunjuk Allah dan penguatan dari Allah. Idlaulallahu, karena seandainya bukan karena Allah, mahdada makhluk. Makhluk itu tidak mendapatkan hidayah. Ya ibadi kullukum dalluna ila man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Wahai hambaku semua kalian sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Maka idlaulallahu mahdada makhluk. Seandainya bukan karena Allah, tidak ada satupun makhluk yang mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena musuhnya adalah iblis yang sangat senior. Ya, musuhnya iblis. Ya, manusianya pemula, baru berapa tahun umurnya. Nah, iblis ini sudah ada sebelum Adam ada. Dan dia tidak mati kecuali setelah kiamat terjadi. Maka pengalamannya luar biasa sekali. Dia sangat-sangat profesional, sangat-sangat pakar. Nah, itu musuhnya manusia yang baru berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Berhadapan dengan yang umurnya ribuan tahun atau jutaan tahun. Siapa yang bisa menang? Lallahu sa'adiyah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menang menghadapi iblis? Manusia siapa yang bisa menang menghadapi iblis? Dia sudah belajar semua karakter manusia. Sudah asam garam menggoda manusia itu sudah tahu dari A besarnya sampai Z kecil. Kemudian cuma berhadapan dengan manusia yang sangat pemula, newbie gitu. Maka betapa remehnya menyesatkan manusia A dan B, dan A dan B itu adalah kita. Bagi iblis. Dan gimana manusia menghadapi musuh yang tidak kelihatan, dia bisa melihat kita tidak bisa melihat dia. Ini juga sudah satu kekalahan. Ini sebuah kekalahan. Berhadapan dengan super profesional itu sudah sebuah kekalahan. Dan yang super profesional itu lihat kita dan kita tidak lihat dia. Itu kekalahan yang kedua. Maka laulallahu mahdada makhluk. Seandainya bukan karena Allah, tidak ada di antara kita yang dapat hidayah. Tidak ada di antara kita yang selamat. Siapa yang bisa selamat dari iblis? Jika laulallahu, seandainya bukan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya bukan fadlullah, seandainya bukan karena karunia Allah, siapa yang layak selamat? Tidak ada yang layak selamat. Bahkan laulallahu ma sabata qalbun ba'da hidayatihi. Seandainya bukan karunia Allah, kebaikan Allah, sayangnya Allah, tidak ada hati yang bisa tetap kokoh setelah dapat hidayah. Untuk dapat hidayah, kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dapat hidayah, untuk bisa kokoh, bisa awet dalam hidayah, kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberikan hidayah pada siapa saja yang dia kehendaki, sebagaimana dia menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, namun semua yang Allah kehendaki itu Allah kehendaki berdasarkan hikmahnya. Wa yuthabbitu 'alal huda may yasha. Allah kokohkan, Allah teguhkan di atas hidayah siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah belokkan hati siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Namun Allah kehendaki tersebut bukan berarti Allah asal-asalan. Bukan berarti asal-asalan atau kebetulan atau ini suka-suka, tidak. Wa huwal hakim. Allah zat yang hikmah. Allah sesatkan orang yang menurut hikmah Allah, dia itu layaknya sesat. Sebagaimana Allah akan beri hidayah kepada orang yang
menurut hikmah Allah dia adalah layak untuk dapat hidayah. Demikian juga Allah teguhkan orang yang menurut hikmah Allah, orang yang layak diteguhkan hatinya di atas hidayah. Al-Khabir, dan Allah adalah zat yang sangat mengetahui. Al-Khabir itu yang mengetahui bawatinul umur, hal-hal yang tersembunyi. Faedah lughawiyah, jari dalam bahasa Arab itu cara bacanya ada 10 cara baca. Semuanya benar. Semuanya benar. Yang penting tahu. Yang tidak boleh adalah kenapa dibaca itu nebak saja. Nah itu yang tidak boleh. Kenapa dibaca demikian? Ya ngawur saja. Nah itu yang tidak boleh. Yang penting tahu. Ada 10 cara baca, cuma untuk huruf 4 huruf itu ada 10 cara baca. Penjelasannya isba misalnya itu ada hamzah. Hamzahnya itu mutsalatsa. Mutsalatsa itu bisa punya 3 harokat. Boleh dibaca is, boleh dibaca as, boleh dibaca us. Gitu. Wa ma'a kulli harokatin tutsalatul ba, dan untuk masing-masing harokat itu ba-nya juga 3 harokat. Untuk masing-masing harokat hamzah, ba-nya juga 3 harokat. Maka ketika dibaca is, maka boleh ba, boleh bi, boleh bu, boleh isba, isbi, isbu. Maka per satu harokatnya hamzah, ba-nya itu 3 harokat. Kalau kita baca as, maka boleh asba, asbi, asbu. Kalau hamzahnya kita baca dhammah us, maka ba-nya juga 3 harokat. Bisa usba, usbu, usbi, usbu. Gitu. Berarti 3 kali 3 sudah 9. Sudah 3 kali 3 tis'u lughatin, sudah 9 cara baca. Karena hamzahnya 3 pilihan harokat, masing-masing harokat itu pasangannya di ba-nya juga 3 harokat. Nah, berarti tinggal cara baca yang ke-10. Cara baca yang ke-10 adalah usbu'. Bi dhammi, dengan dibaca dhammah. Jadi ba-nya panjang. Waqad tudzakkaru, dan terkadang ini dianggap mudzakkar, jamaknya asobi atau asobi'. Sebagaimana kata An-Nawawi, isba' itu ada 10 cara baca. Hamzahnya boleh di kasrah, boleh di dhammah, boleh di fathah. Nanti pasangannya ba-nya bisa di fathah, bisa di dhammah, bisa di kasrah, sehingga sudah 9. Yang ke-10 adalah usbu'. Nah, dari 9 cara baca yang paling fasih adalah, nah ini yang paling penting, yang paling fasih adalah hamzahnya di kasrah, ba-nya di fathah, isba'. Itu yang paling penting, cara bacanya yang paling bagus, isba'. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Al-Arba'un Al-Qalbiyah karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallah ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-25 dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama sumiyal qalbu min taqallubihi." Hanyalah hati dalam bahasa Arab disebut qalbu min taqallubi karena berbolak-balik. Hanyalah permisalan hati seperti sehelai bulu yang bergantung di batang pohon, lantas dibolak-balik oleh terpaan angin, dhahran li batnin, dari atas ke bawah. Riwayat Imam Ahmad dan
Yang lain juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi di catatan kaki, mathalul qalbi mathalur rishah. Gambaran hati itu seperti sehelai bulu, tuqallibu riyahu, yang dipolak-balikkan oleh banyak angin, bifalatin, di satu tempat terbuka. Dinilai hasan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Penjelasannya, ini adalah permisalan yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hati manusia. Nabi jelaskan dalam hadis ini berbolak-baliknya hati, dan bahasanya hati itu tidak menyatu. Dikatakan yaridu alaihi, datang kepadanya, minal waridat, berbagai macam hal yang datang, karena dia mengalami berbagai hal yang dia alami. Fahuwa, maka hati itu menjadi urdatun, sasaran semua lintasan pikiran. Hati itu dipenuhi oleh syawaridul fikri, beraneka ragam pikiran, wawaridatul ahwa'i, dan berbagai macam hawa nafsu yang datang. Sehingga Nabi gambarkan hati itu seperti sehelai risyah, bulu khafifah yang enteng. Satu buah bulu, misalnya bulu ayam, itu lawasnalah, tidak ada timbangannya. Seandainya kita masukkan ke timbangan, tidak ada timbangannya. Wala thiqala, karena dia sama sekali tidak berat. Kemudian bulu ini nempel atau melekat di batang pohon, dan pohonnya ini fi ardi falatin. Yang dimaksud dengan falatin artinya mafazatin, padang pasir, khaliyatin minan nabat, yang kosong dari tumbuhan. Padang pasir dalam bahasa Arab itu disebut mafazah, artinya tempat selamat, mimbabi tafakul. Maka orang Arab biasa menamai hal-hal yang jelek dengan nama-nama yang bagus, dalam rangka untuk supaya optimis. Sehingga padang pasir, lautan pasir, apalagi di masa silam, itu bukan mafazah, bukan tempat selamat, non tempat mati. Banyak orang mati karena tersesat jalan. Banyak sekali orang yang mati karena tersesat jalan, tidak bisa keluar, muter saja air kehabisan bekal, lantas mati. Namun supaya orang optimis, maka tafaul, supaya optimis, maka tempat yang mematikan ini disebut mafazah. Sebagaimana orang yang ladikh, orang yang tersengat binatang berbisa, dalam bahasa Arab disebut salim, artinya orang yang sehat. Padahal dia ladikh, dia tersengat binatang berbisa, dalam rangka tafaul. Dan disebutkan al-falah secara khusus karena kalau bulu diterpa angin kemudian muter-muter fiha di ardul falah, di padang pasir, tentu asyaddu, perubahannya itu lebih kencang minal umron, dibandingkan di daerah penuh bangunan. Karena angin di daerah penuh bangunan itu tidak banyak, ini karena terbentuk bangunan ini dan itu. Tapi kalau dia ardu fala, tempat terbuka, maka angin begitu leluasa membolak-balik sebuah bulu tadi. Yaitu qalibuhu arih, di satu riwayat arih pakai bentuk mufrad, di riwayat yang lainnya riyah dalam bentuk jamak. Tentu yang cocok untuk takallub itu riyah. Itu tentu riyah, berbagai macam angin. Berbagai macam angin itu artinya ada angin yang bertiup dari selatan ke utara, ada angin yang dari utara ke selatan, ada angin dari timur ke barat, ada angin dari timur ke dari barat ke timur. Sehingga yang paling cocok untuk takallub itu riyah. Kalau rih itu enggak takallub. Rih sebuah angin, misalnya angin selatan ke utara, ya,
ya cuma dia tidak takallub, namun bertiup ke satu arah saja. Sehingga ada pembahasan maka fajama riyah, maka dijamakkan riyah lidalalah untuk menunjukkan ala zuhuri taklid, demikian jelasnya dibolak-balik. Karena seandainya angin itu istamar terus menerus hanya dari satu sisi, maka tidaklah nampak terjadinya takallub berbolak-balik. Jika ada yang bertanya, fama wajhul ifradi, lantas apa penjelasan digunakannya bentuk mufrad dalam satu riwayat? Maka jawabannya, kalau jawaban standar adalah ismu jinsin. Yang dimaksudkan adalah nama jenis. Kalau dimaksudkan nama jenis, maka meskipun bentuknya mufrad, namun isinya jamak. Nama jenis itu meskipun bentuknya mufrad, ya isinya jamak. Karena mencakup semua jenis angin. Angin selatan ke utara, angin utara ke selatan, angin muter-muter, dan maka semuanya termasuk dalam kategori arih. Nah, yang namanya isim jenis itu jamak secara makna, meskipun mufrad secara lafaz. Seperti ucapan antara seorang penyair jahiliyah, fiha di sana ada 42 halubah. Halubah mungkin yang bersusu, hewan yang bersusu, sudan berwarna hitam, ka khafiyati al-ghurabi al-ashab, hitamnya itu seperti khafiyah ghurab. Khafiyah awakhir rishatil janah, bagian akhir bulu sayap yang di dekat punggung. Al-ghurab gagak, al-asham yang berwarna hitam. Di sini khafiyah ka khafiyatil ghurab dibentukkan mufrad, tidak khawafi dalam bentuk jamak, karena khawafi jamak dari khafiyah, dan khafiyah artinya bagian akhir dari bulu sayap yang dekat punggung. Dibolak-balikkan dari atas ke bawah. Wa batnan li dhahrin, demikian juga bawah ke atas. Artinya setiap saat angin membolak-balikkannya dalam satu sifat, maka demikianlah hati berubah sesaat dari kebaikan menuju kejelekan dan sebaliknya. Dan karena perbedaan dan pergantian semacam ini, maka hati disebut qalbu. Qalbu masdar dari qalabtu syai', artinya aku mengembalikannya ke awal. Qalabtul ina artinya membalik gelas atau wadah, artinya aku balik ala wajhihi, sehingga terbalik. Qalabtu rajula an ra'yihi aw an tariqihi, artinya aku membelokkannya dari pendapatnya yang semula. Tsumma nuqila, kemudian masdar ini kemudian dipindah dan dipakai untuk nama satu anggota badan yang mulia di badan manusia yang dalam bahasa kita disebut jantung. Dan jantung ini disebut qalbu li sur'atil khawatiri fihi, karena cepatnya lintasan padanya dan berbolak-balik lintasan-lintasan pikiran padanya, sebagaimana penyair mengatakan, dan tidaklah manusia disebut insan kecuali karena dia lupa, dan tidaklah hati itu disebut qalbu illa annahu yataqallabu, kecuali karena dia itu berubah-ubah. Maksud hadis, hendaknya hamba mengetahui hakikat hati, bahasanya hati itu sering berubah-ubah, wal ahwa, dan sering memiliki berbagai macam keinginan. Fayathbutu inda taqallubi qalbihi, sehingga maksud dan tujuan hadis adalah supaya orang itu tetap tegar ketika hatinya berubah, dan adalah dia memandang humumihi, kegalauan hatinya, dengan cahaya ilmu. Famakana khairan, maka jika dilihat dengan cahaya ilmu itu keinginannya, kegalauannya adalah hal yang baik, dia
tahan hatinya untuk tetap padanya. Wa makana syarran, jika itu jelek, amsakahu anhu, maka dia tahan anhu dari kejelekan. Para ulama mengatakan hati dalam masalah tegar dalam kebaikan ataukah tegar dalam kejelekan ataukah masih bingung bolak-balik kadang baik kadang jelek, itu ada 3 jenis hati. Yang pertama, hati yang ramai dengan takwa, sudah bersih dari khubaithil akhlak yang busuk. Maka akhlak yang nampak secara lahiriah itu pangkalnya di hati. Dan yang terbetik pada hati jenis ini adalah lintasan-lintasan yang baik. Fayan sarifu ila tafakuri, maka dia kemudian beralih menuju memikirkan hal-hal yang terlintas padanya, dan lintasannya lintasan yang baik, kemudian dia beramal dengannya. Inilah yang disebut dengan hati yang tenang, yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahasanya dengan mengingat Allah, hati akan mendapatkan dan menjadi tenang. Hati jenis yang kedua adalah hati yang makhdhul, yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tidak mendapatkan hidayah, karena hati itu penuh dengan al-hawa, penuh dengan keinginan yang buruk, al-mudannas bil akhlaqil madmumah, dan terkotori akhlak yang tercela. Maka pangkal akhlak itu hati. Apa yang nampak dalam sikap itu cerminan hati. Orang yang akhlaknya buruk, misalnya akhlaknya adalah riba, hobi riba, ini karena disebabkan hatinya itu hati yang busuk. Orang yang hobi kemudian caci maki, omongan kotor, sumpah serapah, itu tidak hanya lisannya saja, namun itu pangkalnya adalah hati yang busuk. Wal khaba'ith, dan akhlak yang busuk, itulah hati yang terbuka padanya pintu-pintu setan dan tertutup darinya pintu-pintu kebaikan. Wa mabda'u syarri fihi, dan awal kejelekan padanya adalah terbetik padanya khatirun minal hawa, lintasan hawa nafsu. Wa yanjisa fihi, dan itu terlintas padanya. Kemudian hati yang jelek ini kemudian merasa nyaman dengannya, cocok dengan lintasan itu, berawal dari lintasan kemudian nyaman dan cocok. Fayansarihu sadru bil hawa, akhirnya dadanya lapang dengan hawa nafsu. Fatanbasitu fihi dhulumatuhu, dan terhampar padanya kegelapan, karena tertahannya tentara hati untuk melawan. Dan yang kuat adalah kekuasaan setan, karena demikian lapangnya tempat setan di hati itu. Fayuqbil alaihi, maka setan memberikan perhatian kepadanya dengan memberikan berbagai macam godaan. Yang pertama tazyin, menganggap indah hal-hal yang jelek. Maka dianggap indah hal-hal yang jelek. Ghibah itu disebut dengan membela agama. Mengejek orang, mencaci orang, itu disebut dengan menghinakan orang yang hina. Maka dibuatlah indah keburukan. Kemudian al-ghurur, kemudian bentuk godaan setan yang kedua adalah tipuan. Manusia ditipu, dikatakan umurnya masih panjang, kamu masih muda, tobat itu besok-besok saja, kamu sehat, kamu sehat, mati masih jauh karena kamu sehat, belum sakit-sakitan. Kemudian yang ketiga al-amani, angan-angan, dibuatlah angan-angan yang indah, angan-angan kosong. Tuhanmu maha penyayang, dosa sedikit saja tidak apa-apa, Tuhanmu maha pengampun.
Wa yuhi bidzalika, dan dengan itu dia bisikkan zukhrufan minal qauli, ucapan yang indah, huron, menipu. Dan di hati jenis yang kedua ini kekuasaan iman itu melemah. Keimanan dengan janji dan ancaman Allah itu melemah. Padamlah cahaya yakin untuk kekhawatiran akhirat. Dan hati semacam ini diisyaratkan oleh firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau yang mengurusi orang itu? Apakah engkau menyangka bahasanya mayoritas mereka mendengar atau berakal? Tidaklah mereka kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek jalannya. Kemudian hati jenis yang ketiga, hati yang nampak padanya lintasan-lintasan hawa nafsu. Maka lintasan itu mendorong pada kejelekan, kejahatan. Namun dia disusul oleh lintasan iman yang mendorong pada kebaikan. Maka hati itu, hati jenis yang ketiga ini di antara dua lintasan pikiran. Terkadang pingin baik, terkadang pingin jelek. Hadza huwa taqallub dhahran li batni. Inilah yang Nabi gambarkan dalam hadis yang sedang kita bahas. Hati berubah-ubah dari atas ke bawah ke atas. Kadang ingin berbuat jahat, kadang ingin berbuat baik. Ada waktu-waktu pengen baik, ada waktu-waktu pengen jahat. Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang terpatri pada hatinya ingat kampung akhirat dan balasan di akhirat, dan ingat maksiat dan ancaman karena maksiat, dan tidaklah yakin dengan bisa melakukan taubatan nasuha, maka akan bergejolaklah di hatinya rasa takut mala yamliku, yang tidak dia kuasai, wala yufariqu, dan tidak pernah terpisah meninggalkan dirinya sampai dia selamat. Adapun ingkana mustaqiman ma'allahi, jika seorang itu istiqomah bersama Allah, fa khaufu, maka rasa takutnya itu bersama berjalannya napas. Ilmihi, karena dia mengetahui bahasanya Allah adalah zat yang membolak-balikkan hati. Karena tidak ada satupun hati kecuali di antara dua jemari Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla. Jika Allah mau, Allah luruskan. Jika Allah ingin meluruskan hati itu, Allah luruskan. Jika Allah ingin sesatkan hati itu, Allah sesatkan. Dan gambaran hati dalam cepatnya berubah seperti sebuah bulu yang terlempar di tanah yang terbuka atau padang pasir, lantas dibolak-balikkan oleh berbagai macam jenis angin dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dan cukuplah tentang hal ini firman Allah Ta'ala, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ingatlah bahasanya Allah itu mengubah, menghalangi seseorang dengan hatinya, artinya mengubah-ubah hatinya. Jika hati itu berubah-ubah, fa'ayuqarari, maka stabilitas apa yang dimiliki oleh orang yang seperti ini keadaannya? Waman, dan siapakah yang lebih berhak untuk takut dibandingkan dia? Bahkan rasa takutnya melekat pada dirinya dalam setiap keadaan. Wa in tawaru anhu, meskipun tertutup darinya dengan dominasi keadaan yang lain padanya. Fal khauf, maka rasa takut itu memenuhi hatinya. Sekian kutipan. Maka hati di asal bentuknya, asal penciptaannya itu memang mutaqallibun, berubah-ubah, tidak yathbut, tidak kokoh. Jika terserap padanya iman, kemudian ghudhiya, diberi asupan iman, thabata, dia bisa kokoh. Maka sesuatu yang masuk ke dalam hati itu disebut dengan usriba, artinya menyerap, terserap, bisa sampai masuk ke bagian yang paling sempit-sempit dan kecil-kecil. Kalau hati itu terserap pada hati itu iman, diberi asupan iman, hati akan kokoh. Kenapa? Karena iman punya sifat kokoh, istiqrar, stabil. Lain hanya dengan kekafiran, syirik, dan kemunafikan. Kekafiran, kesyirikan, kemunafikan ini semua punya sifat tadabdub, bolak-balik, wasyak, ragu-ragu, hairah, bingung.
Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Maka sifat iman itu subut. Tentang orang kafir, Allah katakan, dan dihalangilah mereka dengan apa yang mereka inginkan, kama fu'ila bi asyaihim min qablu, sebagaimana yang dilakukan dengan golongan mereka sebelumnya. Innahum, yang jadi mahal syahid, innahum kanu fi syakkim murib, sehingga mereka orang kafir berada dalam keraguan murib yang membimbangkan. Berarti kekafiran itu punya sifat bimbang. Tentang orang munafik Allah katakan mudzabdzabina baina dzalik, mereka itu bolak-balik di antara itu, tidak ke sana tidak ke sini. Dan siapa saja Allah sesatkan, maka tidak engkau jumpai baginya jalan. Renungkanlah keteguhan hati orang-orang yang beriman dalam firman Allah Ta'ala, Allah ikat hati mereka. Dan ingatlah di ayat yang lain, ingatlah ketika Rabb memberikan wahyu kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, fathabbitul ladina amanu, teguhkanlah orang-orang yang beriman. Di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan fathbutu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan kelompok musuh, teguhlah kalian. Dan Allah sampaikan, dan demikianlah kami kisahkan kepadamu berita para rasul, atau kisah para rasul, man yuthabbihi bihi fu'adak, karena kisah para rasul itu bisa meneguhkan hatimu. Dan orang-orang yang kafir mengatakan semestinya Al-Quran diturunkan padanya sekaligus. Maka Allah jawab, demikianlah kami teguhkan hatimu. Di ayat yang lain, katakanlah bahasanya Roh Kudus, yaitu Jibril, turun dengan Al-Quran dari Rabbmu dengan membawa kebenaran, liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Walaula an tsabatnaka, seandainya bukan karena kami teguhkan engkau, sungguh engkau hampir-hampir condong kepada mereka, syai'an qalila, sedikit. Ayat yang lain, orang-orang yang beriman dan hatinya tenang karena mengingat Allah, ingatlah dengan mengingat Allah hati itu tenang. Dan di antara doa orang-orang yang beriman, wahai Rabb kami, janganlah engkau belokkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku untuk senantiasa dalam agamamu. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, sesuatu yang enteng, ya, sebagaimana bulu itu tentu tidak akan kokoh, bal yatishu, bahkan dia ringan. Sedangkan orang yang memiliki yakin, dialah orang yang kokoh. Dalam bahasa Arab, aikona itu artinya, kata-kata aikona itu ditujukan untuk sesuatu yang mustaqir, sesuatu yang terpatri. Sehingga yakin itu adalah istiqrarul iman fil qalbi. Yakin itu definisinya stabilnya iman di dalam hati, dalam bentuk ilmu dan dalam bentuk amal. Faqad yakunu, maka ya, dua-duanya, ilmu dan amal. Nah itu yakin. Iman yang terpatri di dalam hati dalam bentuk ilmu dan amal. Kenapa ilmu dan amal? Faqad yakunu ilmul abdi jayyidan. Karena boleh jadi ilmu seorang hamba itu sudah bagus dan benar, akan tetapi dari sisi amal dia bermasalah. Akan tetapi jiwanya tidak bersabar menghadapi musibah, bal tatishu. Sehingga jiwanya itu ringan. Ringan di sini artinya ya berubah-ubah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika engkau mau melihat, engkau bisa lihat ada orang yang basirat, ada orang yang berilmu namun tidak punya sabar. Jika engkau mau lihat, mau cari, la ra'aita, engkau bisa lihat dan jumpai. Dan jika engkau mau, engkau juga bisa melihat ada orang yang demikian sabar padahal tidak punya ilmu. Ra'aita, engkau bisa lihat. Ada banyak orang-orang awam, boleh jadi enggak kenal pengajian,
orangnya sabar, orangnya kokoh, orangnya hatinya kuat, padahal dia minim ilmu. Di sisi lain kita jumpai orang yang sepertinya mantap ilmunya namun punya masalah, dia bingung, tidak punya sabar, dia bingung, stres dan semacam itu. Padahal ini ngajinya sudah senior dan lontok, tapi tidak punya sabar. Kemudian kata Hasan Al-Basri, fa'idha ra'aita basiran sabiran fadak, maka jika engkau melihat orang yang berilmu dan orang yang sabar, nah itulah dia orang yang bagus. Qala ta'ala, itulah orang yang Allah katakan, dan demikianlah kami jadikan di antara mereka para imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sabaru, karena mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Dan yakin tadi disebutkan itu tidak hanya sisi ilmu, namun yakin itu punya dua sisi, ilman wa amalan. Bukan hanya ilmunya bagus, namun orangnya bingungan, bukan. Namun ilmunya bagus dan orangnya sabar dan tidak bingungan. Ya, kita bisa kita bisa belajar dari hadis ini sejumlah pelajaran. Yang pertama, berusaha untuk mengokohkan hati di atas iman. Caranya hati diberi asupan takwa dan amal soleh. Demikian juga tadi di antara ayat-ayat yang kita baca, di antara yang mengokohkan hati ada Al-Quran. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian juga di antara yang mengokohkan hati itu adalah kisah perjuangan para rasul, kisah perjuangan salafus saleh, para sahabat, yang ternyata kita tidak ada apa-apanya dengan kesusahan mereka. Kemudian yang kedua, mencegah lintasan-lintasan yang jelek supaya jangan sampai kokoh di hati. Karena sebagaimana kata Ibnul Qayyim, cegahlah lintasan yang jelek. Jika tidak engkau lakukan, lintasan itu akan jadi pikiran. Maka cegahlah pikiran yang buruk. Jika ini tidak engkau lakukan, pikiran akan berubah menjadi syahwat. Kalau sudah jadi syahwat, maka sudah tidak lagi cegahlah, tapi haribha, perangi syahwat. Jika tidak dilakukan, maka syahwat itu akan jadi tekad, wahimmah dan tekad. Jika tidak engkau cegah dan tolak, sarat fi'lan, akan jadi kenyataan, akan jadi perbuatan. Jika terjadi perbuatan buruk, perbuatan maksiat, fa'ilam tadarakahu bididi, jika tidak engkau selamatkan dengan melakukan kebalikannya, dengan bertobat. Ya, jika tidak diselamatkan dengan kebalikannya, sa'adatan, maka perbuatannya kemudian diulang-ulang akan jadi kebiasaan. Fayasubu 'alaika al-intiqal anha. Jika sudah jadi kebiasaan, maka sangat sulit bagi Anda untuk berpindah dari kebiasaan tersebut. Karena di antara sifat khas jiwa manusia adalah berat bagi manusia itu tarkul ma'luf, meninggalkan sesuatu yang sudah jadi kebiasaan, yang sudah biasa harian dilakukan, baik itu maksiat ataupun taat. Kemudian melindungi hati dari terjatuh dalam tadabdub, bolak-balik, kebingungan, taradud, kebimbangan. Caranya bil bu'di anisyubuhat, dengan menjauh, jaga diri dari asyubuhat, hal-hal yang racun-racun pemikiran. Kemudian banyak mengingat Allah, hati akan tenang, hati akan nyaman dengan mengingat Allah. Fala yabqalaha ma'a dzikri hajatun, maka jika orang itu berzikir, maka hati tidak lagi memiliki hajat
tatlubu qata'aha, yang dia tuntut untuk ditunaikan, fatabqa qaratan, sehingga jadilah dia tenang. Kemudian manusia sangat membutuhkan Tuhannya, zat yang membolak-balikkan hati. Fa akmalul khalqi akmaluhum ubudiyatan, manusia yang paling sempurna adalah yang paling sempurna penghambaannya. Wa a'dhamuhum syuhudan li faqrihi, dia adalah orang yang paling bisa melihat kalau dia itu fakir kepada Allah, bahkan punya kebutuhan vital kepada Allah, dia punya hajat kepada Allah, dan bahasanya dia itu tidak membutuhkan Allah tarfata ainin, meskipun hanya sekejap mata. Dan yang semakna dengan hadis yang kita bahas adalah hadis selanjutnya yang akan kita baca di pertemuan berikutnya, yaitu hadis yang ke-26. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu